أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واسمعوا وأطيعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan segini puji sedalam syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut dapat bersama kita hadir di tempat yang mulia ini. Harapan kita adalah semoga ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap dosa yang terlanjur kita lakukan dan telah kita sesali dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya segala doa, harapan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, selanjutnya sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang khatib, termasuk rukun daripada khutbah, hendaknya senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha mengerjakan segala perintahnya dan berupaya pula berusaha menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita la suha, tidak terhingga banyaknya. Dan di antara begitu banyak nikmat Allah tersebut, ada satu nikmat yang memiliki peran besar sehingga tergerak hati kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Terasa mudah kaki kita melangkah, terasa ringan tangan kita melambai untuk hadir memenuhi seruan daripada azan, yaitu nikmat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wewenang sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan-jalan yang lurus. Di antara asmaul husna
99 nama Allah yang indah. Salah satunya adalah Al-Hadi, yang maha pemberi hidayah. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ditegaskan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kamu semuanya berada di dalam kesesatan, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah kepada mereka. Fastaghfiruni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun hebatnya seseorang, bagaimanapun tinggi jabatan dan kecerdasan seseorang, namun mereka tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang lain. Seorang ustaz, seorang khatib, seorang guru, seorang dai hanya mampu menyampaikan dan mengajak orang-orang kepada jalan Allah. Namun urusan hidayah adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin, seorang nabi sekalipun, seorang rasul sekalipun, tidak Allah berikan hak untuk memberikan hidayah, entah itu kepada keluarganya, entah itu kepada kerabatnya, entah itu kepada orang-orang yang mereka cintai, karena hidayah mutlak milik Allah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam siang malam berdakwah mengajak umatnya menyembah Allah. Akan tetapi apa hendak dikata, justru ayahnya tidak mengikuti, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan Nabi Nuh alaihissalam? Kurang lebih 950 tahun umurnya digunakan untuk mengajak umatnya menyembah Allah. Siang malam dengan berbagai metode, dengan berbagai macam cara dilakukan agar manusia menyembah Allah. Akan tetapi hanya segelintir orang yang mau mengikuti dakwanya. Bahkan istrinya dan anaknya Kan'an tidak mau mengikuti dakwah Nabi. Begitu juga dengan orang-orang munafik yang senantiasa berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Mereka ikut berjihad bersama Nabi. Mereka bahkan ikut beribadah di belakang Nabi. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka justru kembali pula kepada kepercayaan mereka yang sebelumnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat pula bagaimana yang terjadi dengan orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Seorang paman yang selalu menjaga Nabi Muhammad. Beliau adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang yang sangat mencintai Nabi. Beliau setiap harinya menyaksikan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Beliau setiap hari menyaksikan bagaimana hebat luar biasanya mukjizat Rasulullah. Akan tetapi hendak dikata, apa hendak dikata, sehingga sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Tidak lain adalah karena hidayah Allah tidak diberikan kepadanya. Bahkan ketika pamannya ini mau wafat, ketika hampir wafat, Nabi pun kembali mengajaknya, membujuknya. Ya qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sekali saja. Kalimatun uhaju bihalaka illallah, kalimat ini yang telah akan aku gunakan untuk membela-Mu yang akan bukan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa hendak dikata wa aba ayyakula la ilaha illallah. Akan tetapi paman yang sangat beliau cintai ini tetap enggan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga wafatlah paman yang dicintai ini. Kemudian keluar kata-kata dari bibir Nabi yang mulia, demi Allah, wallahi la astaghfiruna laka. Aku akan mintakan ampun untukmu wahai pamanku. Aku akan mintakan ampunan atas dosa-dosamu wahai pamanku. Namun justru apa yang beliau dapatkan? Justru teguran dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya yang berbunyi, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba
Imbah iman tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas kata Allah bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, bahwa mereka memintakan ampun terhadap orang-orang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Imbah iman tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin, di lain ayat ditegaskan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hadirin kaum muslimin, mari kita lihat ayat ini, betapa Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Bagaimana Nabi tidak mencintai pamannya? Sejak umur 8 tahun mulai ditinggalkan kakeknya Abdul Muthalib umur 8 tahun sampai umur Nabi 48 tahun. Kurang lebih 40 tahun lamanya sang paman menjaga Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa hendak dikata, ternyata hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menyadari betapa kita membutuhkan yang namanya hidayah dari Allah ini, maka harus senantiasa kita jaga agar hidayah ini jangan sampai mencabut dari kita. Oleh karenanya setiap kita sholat, setiap rakaat sholat kita mintakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami senantiasa hidayah kepada jalan yang lurus. Hadirin, seumpama kayu, pohon ataupun tanaman yang kita harapkan tumbuh subur, maka harus kita rawat dan kita jaga. Begitu pula dengan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita ini, harus senantiasa kita rawat dengan akidah yang benar. Kita pupuk dengan senantiasa menghadiri kajian-kajian ilmu. Kita jaga dan kita rawat dengan senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apabila hidayah ini dapat kita jaga sampai nanti Allah memanggil kita, maka nanti para malaikat akan datang menyambut kita dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian kiranya apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa rizqullahi